Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Adadiyah dikutip satu riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq bahwa beliau pernah bersabda, saya ingin malam ini kita membahas apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau bersabda, wajadtu ilman nasi kullahum fi arba'. Awaluha an ta'rifa rabbak, wathani an ta'rifa ma sana'a bik, والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك عن دينك. Beliau bersabda, aku temukan ilmu manusia ada pada 4 dan hanya ada pada 4 ini. Pertama, hendaklah kamu mengenal dan mengetahui siapakah Tuhanmu. Kedua, hendaklah kamu mengenal, mengetahui apa yang dilakukan, yang diperbuat Allah kepadamu. Ketiga, hendaklah kamu mengetahui apa yang diinginkan Allah darimu. Keempat, hendaklah kamu mengetahui apa yang menyebabkan Anda keluar dari agamamu. Ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, malam ini adalah malam iftitah, pembukaan pengajian kita setelah libur selama lebih kurang 2 bulan. Maka kita hanya panjatkan syukur kepada Allah yang mempertemukan kita di malam hari ini setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh maghfirah, penuh ampunan, bulan yang dimana Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada hambanya. Mudah-mudahan Ramadan yang baru meninggalkan kita dan baru kita tinggalkan itu membawa kesan-kesan dan pesan yang indah untuk kita. Karena sebenarnya Ramadan itu merupakan training yang Allah berikan kepada setiap hambanya, muslim dan muslimah.
Imam Ja'far As-Shadiq pernah menyebutkan, apabila Ramadanmu sukses, maka sepanjang tahun Anda akan sukses. Kalau Ramadan tidak merubah kehidupan kita dalam 11 bulan berikutnya, maka Ramadan yang baru lalu perlu kita tangisi karena pendekatan kita kepada Allah dan training atau latihan yang Allah berikan pada kita belum sukses, wa na'udzubillah. Dalam beberapa riwayat disebutkan manusia atau seseorang yang sukses di hari Jumatnya, ia akan sukses sepanjang seminggu sampai Jumat yang akan datang. Orang yang sukses di dalam bulan Ramadannya, ia akan sukses selama setahun penuh, 11 bulan berikutnya. Dan orang yang hajinya diterima oleh Allah sehingga menjadi haji mabrur, maka ia akan sukses panjang umurnya, dijaga oleh Allah. Karena setiap, dan sering kita bahas dan pernah kita bahas dalam pengajian kita, setiap ibadah itu pasti punya atharnya, kesannya. Kalau tidak memiliki kesan, maka ibadah itu belum kita lakukan yang sebenarnya. Tetapi apabila ada kesannya dalam kehidupan kita, ada buahnya, ada hasilnya, maka itu berarti ibadah itu telah kita lakukan dan diterima oleh Allah. Seperti yang pernah kita bahas, dan maaf kalau saya ulangi malam ini. Ketika seseorang datang kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk beliau bertanya, "Hai Ali, wahai Amirul Mukminin, bagaimana aku bisa tahu kalau sholatku diterima oleh Allah?" Beliau hanya dengan simpel menjawab, "Lihatlah sampai di mana sholatmu itu mencegah kamu dari fahsya dan mungkar, dan disitulah diterima sholatmu." Ini sholat, dan begitu semua ibadah yang sebenarnya apabila kita lakukan pasti akan membawa kesan. Apabila Ramadan itu mungkin merupakan hubungan kita dengan Allah, taqarrub kita kepada Allah, kita di sana mendekatkan diri dengan beramal soleh, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah dan bermacam-macam, maka sebenarnya tetap Islam yang kita anut ini adalah Islam yang membicarakan antara hak kita dengan Allah, antara hubungan kita dengan Allah dan sekaligus hubungan kita dengan manusia. Baca Al-Quran dalam 30 juz ini, kita akan menemukan Allah mendahului firman-Nya dengan menyebut namanya Bismillah, didahului dengan Allah Al-Quran, dan akhir Al-Quran kita menemukan bahwa diakhiri dengan kalimat An-Nas, manusia. Dan itu hubungan antara Allah dan manusia, dan itulah agama kita yang menghubungkan kita kepada Allah dan menghubungkan kita kepada sesama manusia. Bagaimana kita bisa atur yang mungkin sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minan nas. Maka itu biasanya kalau sudah menjelang Ramadan, selalu di sana sini kita mendengar ada acara halal bihalal. Mungkin itu ingin memperbaiki hubungan setelah kita berhubungan dengan Allah, taqarrub bil amal saleh di bulan Ramadan antara kita dengan Allah. Maka menjelang Syawal atau Id, mulai kita buka lembaran kembali antara kita sesama kita, sehingga ada acara namanya halal bihalal, menghalalkan kesalahan orang, melepas semua apa yang pernah ada dengan kita, memberi maaf dan tidak takut meminta maaf. Kalau Ramadan kita mengharapkan ampunan dari Allah, maka yang mengharapkan ampunan dari Allah jangan pernah kikir memaafkan kesalahan hamba-hamba Allah. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Tidakkah kalian mengharapkan ampunan dari Allah? Sering Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, sering kadang-kadang beliau memulai doanya dengan ungkapan beliau, "Ya Allah, kamu selalu memerintahkan kita untuk memaafkan orang, maka kami telah memaafkan orang yang salah. Giliran kami sekarang, maafkanlah semua kesalahan kami, ya Allah."
Ayyuhal ikhwah, inilah awal pertemuan kita, dan mudah-mudahan apa yang ada pada kita sama kita dengan kesalahan dan apa yang pernah kita lakukan sengaja dan tidak, kita sudi untuk memohon maaf dan sekaligus memberikan maaf. Kelak di hari kiamat, sebagaimana Rasul pernah bersabda, ketika manusia telah dikumpulkan di mahsyar, nanti akan ada teriakan atas perintah Allah. Teriakan itu akan berkata, hendaklah bangun semua yang masih memiliki pahalanya di sisi Allah dan cepat-cepat menuju ke surga. Para sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang pahalanya masih ada di sisi Allah? Dan siapa yang menyahut undangan dan panggilan ini? Rasulullah bersabda, yang akan bangun nanti adalah mereka al-afuna 'anin nas, yang sering memberikan maaf kepada manusia. Kemudian Rasul membaca firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memberi maaf dan memperbaiki hubungannya, maka pahalanya di sisi Allah. Kelak mereka akan mendapatkan panggilan di tengah-tengah manusia, akan dihisab, mereka akan dibawa ke surga Allah karena Allah menyisipkan pahala mereka untuk diberikan di hari itu. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Malam ini menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq untuk kita kaji. Tetapi tidak akan kita kaji semuanya. Mungkin akan saya ambil satu alinea dari 4 masalah yang ada ini. Karena Al-Imam Ja'far menyebutkan bahwa ilmu manusia hanya diringkas cuma 4. Pertama, hendaklah kamu mengenal Tuhanmu. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Mungkin akan kita kaji kelak bagaimana mengenal Allah dan ma'rifatullah. Kedua, hendaklah kita mengenal apa yang Allah berikan dan Allah lakukan untukmu, sehingga kita tahu apa yang Allah berikan pada kita. Yang paling ringkas untuk kita kaji mungkin waktu-waktu yang akan datang, tapi ayat paling ringkas mungkin kita akan menemukan firman Allah, wa ataakum kullama sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketiga, apa yang diinginkan Allah darimu? Ketiga ini yang ingin saya kaji malam ini. Sebenarnya kita ini, Allah menginginkan apa dari manusia ini? Kadang-kadang sering kita bertanya, kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita? Setelah kita kaji bahwa Allah memiliki sifat Rahman Rahim, bahwa Allah Arhamur Rahimin, bahwa Allah tidak memberi kecuali yang terbaik, bahwa Allah enggak menghalalkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu kecuali di balik halal dan perintah itu ada kebaikan yang Allah ingin agar kita memperoleh kebaikan itu. Allah tidak melarang sesuatu, tidak mengharamkan sesuatu kecuali di balik yang diharamkan ini ada bahaya yang Allah ingin menyelamatkan kita dari bahaya itu. Dari semua ini setelah pernah kita bahas dan kita fahami. Tapi malam ini kita ingin mengaji dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah menginginkan apa dari manusia? Apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, seperti ayat yang tadi saya baca, gamblang sekali, dan ayat-ayat yang lain mungkin, bahwa sebenarnya Allah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak pernah menginginkan kesulitan. Atau kita akan menemukan firman Allah dalam ayat lain, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan memberatkan kalian, membebankan kalian, walakin yuridul yutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian, wal yutimma ni'matahu 'alaikum. Allah ingin mensempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun. Kita akan menemukan firman Allah, yuridullah an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan beban kalian dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ayat-ayat semacam ini akan kita temukan bahwa apa yang Allah inginkan dari manusia.
Sementara harus kita yakini dengan khutbah yang pernah disampaikan oleh Imam Ali, bahwa Allah nggak pernah butuh dengan ibadah kita. La tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allah tidak akan memperoleh keuntungan dari taatnya orang yang taat, dan tidak memperoleh kerugian dari maksiatnya orang yang bermaksiat. Karena yang taat untuk dirinya, yang maksiat menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yuridu wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardah lakum. Kalau kalian semua kufur, mengingkari Allah, maka Allah maha kaya dan maha mulia. Terus wala yardha li ibadihil kufr, tapi Allah tidak rela hambanya menimpa kekufuran pada hambanya. Wa in tashkuru, tetapi apabila kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah rela. Allah rela, Allah menginginkan, Allah Madza arada mink, begitu kata Imam Ja'far. Apa yang Allah inginkan darimu? Ayolah ikhwah, coba kita kembali kepada firman Allah berkaitan asal dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Gamblang sekali kita akan menemukan bermacam-macam ayat Al-Quran. Karena dalam hadis qudsi yang gamblang, pernah kita baca hadis ini ketika kita berbicara mengenai Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa Allah dalam hadis qudsinya pernah berfirman, abdi khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Hambaku, aku ciptakan segala sesuatu ini untukmu, tapi engkau aku ciptakan untukku. Karena itu dalam hadits qudsi juga Allah pernah berfirman, yang Allah wahyukan kepada Daud alaihissalam, ya Daud, qul li ibadi lam akhluqkum li arbaha alaikum walakin litarbahu alayya. Katakan kepada hamba-hambaku, aku enggak menciptakan kalian agar aku memperoleh keuntungan dari kalian, tetapi aku ciptakan kalian agar kalian memperoleh keuntungan dariku. Allah, apa yang Allah inginkan? Karena hal ini penting untuk kita kaji. Kalau kita sudah mengenal apa yang Allah inginkan dari kita, nanti akibat dari sesuatu ini, dari pengetahuan ini, kita tidak pernah akan melihat perintah Allah, larangan Allah berat dan beban pada kita. Karena ternyata semua itu adalah demi keuntungan kita dan gak kembali kepada Allah. Kalau kita akan melihat Al-Quran, kenapa Allah ciptakan manusia, apa yang Allah inginkan, atau apa tujuan Allah menciptakan manusia, kita akan menemukan ayat yang gamblang dan sering kita hafal, bahwa Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku gak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Artinya kita akan kaji apa yang Allah inginkan darimu, wahai manusia. Kita akan menemukan tujuan ayat ini, bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Sementara ibadah sudah sering kita kaji. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, rukuk, haji, umrah, tapi seluruh aktivitas kita yang berdasarkan dalam real Allah, gak menentang ketentuan Allah. Apapun yang kita lakukan dengan niat qurbatan ilallah, mendekatkan diri pada Allah, maka itu ibadah. Di kantor, di pasar, dan di mana saja. Bahkan pernah kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah bersabda, al-ibadatu sab'una juz'an wa afdaluha talabul halal. Ibadah itu ada 70 bagian, yang paling mulia mencari nafkah yang halal. Ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ayat ini terusannya nanti, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku ketika memerintahkan ini, aku enggak mengharapkan dari hambaku apapun, tidak rizki, enggak makanan, enggak semuanya. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah, tetapi ibadah bukan merupakan tujuan akhir. Karena Allah dalam ayat lain masih berfirman, dan ayat ini pernah kita kaji dalam surat Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuan di balik ibadah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di balik ibadah tujuannya harus kita bertakwa. Seperti kalau Ramadan lalu, kalau antum juga hadir pengajian-pengajian, mungkin sering kita dengarkan firman Allah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah puasa pun membawa kita untuk bertakwa. Kalau kita menyembah Allah, beribadah, kalau kita bertakwa kepada Allah. Dan nanti kalau kita bertanya, lah kalau saya bertakwa keuntungannya apa ya Allah? Tetap yang Allah inginkan di balik takwa, tetap urusannya kebaikan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ada 5 CD mengenai takwa bisa dirujuk. Ibadah, setelah ibadah, tujuan Allah menciptakan kita ibadah. Tujuan di balik ibadah agar kita bertakwa, tetapi tidak berhenti. Takwa bukan merupakan tujuan terakhir. Ada tujuan terakhir yang Allah inginkan di balik ibadah, di balik takwa, dan tujuan ini adalah demi kemaslahatan kita. Karena Allah masih berfirman dalam ayat lain dari akhir surat Al-Imran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang yang muflih, sukses dalam kehidupan kalian. Ternyata yang Allah inginkan dari manusia ialah agar manusia ini sampai kepada puncak kesempurnaannya, di mana ketika ia menjadi seseorang yang sukses dalam kehidupannya dunia dan akhirat. Semua perintah Allah dan larangan-larangan Allah tujuannya ialah ingin mengantarkan manusia kepada kesuksesannya, agar ia sukses di dunianya dan di akhirat. Kalau kemudian kita kembali kepada Al-Imam Ja'far dalam masalah ketiga, madza arada minka, hendaklah kamu ketahui apa yang Allah inginkan darimu. Ternyata jawabannya, Allah menginginkan agar hambanya menjadi manusia yang sukses di dunia sampai akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena itu ternyata kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah mensifati orang-orang yang muflih, sukses, bahagia, itu adalah orang-orang yang mengamalkan semua yang Allah berikan padanya. Nanti kita akan baca beberapa ayatnya. Jadi tujuan Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Di balik ibadah agar manusia hidup dalam ketakwaan, di balik takwa agar manusia menjadi orang yang muflih, sukses. Kalau kita tanya siapa orang yang sukses menurut Al-Quran, sehingga manusia sampai pada titik akhir kesempurnaannya, dan ini yang Allah inginkan. Karena Allah yang maha sempurna, maka tidak mengharapkan kecuali kesempurnaan. Allah maha indah, maka tidak memberi kecuali keindahan. Kalau kita ingin bertanya kepada Al-Quran, siapakah orang yang sukses? Gamblang Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh sukses manusia yang mensucikan dirinya,
Atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sukses manusia yang telah mensucikan dirinya. Ini kalau tadi kita baca firman Allah, yuridullah ma yuridullah liyaj'al 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian. Orang yang muflih itu ialah orang yang sukses, orang yang hatinya telah dibersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Ketika hati masih kotor, maka hati itu tidak akan sampai pada titik kesempurnaannya. Untuk menjadi manusia yang sempurna, memperoleh kesempurnaan dari Allah, semua perintah-perintah Allah ini sebenarnya mengantarkan manusia agar memperoleh kesempurnaan itu. Kesempurnaan itu adalah letaknya adalah di hati yang bersih. Bersih dari bermacam-macam penyakit hati. Bersih dari dengki, dari syak keraguan, bersih daripada congkak, bersih dari hasud, bersih dari buruk sangka kepada Allah dan sesama hamba Allah, bersih dari riya dan ujub yang melakukan sesuatu dilakukan bukan untuk Allah. Apabila orang sampai pada, jadi Allah menciptakan kita, memerintahkan ibadah, if'al wala taf'al, perintah larangan, semua ini ingin mengantar kita agar kamu menjadi orang yang paling sukses. Tidak pernah orang akan menjadi orang sukses kalau belum bersih hatinya. Karena itu kalau kita pernah mengkaji masalah sholat, orang yang sholat itu adalah orang apabila sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan dihitung baik. Apabila sholatnya diterima oleh Allah, maka semua amal perbuatannya diterima. Ternyata kalau kita membaca dalam surat Al-Mu'minun, calon-calon pewaris surga dan orang-orang yang sukses juga Allah akan mendahului qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Setelah ini mensifati bermacam-macam perilaku dan diakhiri pun oleh Allah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Qad aflaha man tazakka. Karena itu salah satu tugas Nabi itu ialah selain mengajarkan Al-Quran, kitab, mengajarkan Al-Hikmah, liyuzakkihim, untuk mensucikan. Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk memberikan kesempurnaan kepada manusia, agar manusia sampai pada titik kesempurnaannya. Salah satunya selain yu'allimuhumul kitab, yuzakkihim, mensucikan mereka. Karena itu tidak ada Allah pernah bersumpah dalam Al-Quran sepanjang seperti ketika sumpah dalam surat Wasyamsi. Karena urusannya Wasyamsi ini Allah ingin menyebutkan berkaitan dengan yang Allah akan terangkan mengenai manusia yang sukses, yaitu orang yang mensucikan dirinya. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 7 sumpah ketika Allah ingin menunjukkan bahwa qad aflaha man zakkaha. Untuk pada titik terakhir ini sungguh telah sukses orang yang bisa mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya. Untuk menyebutkan ini didahului dengan 7 kali sumpah, menunjukkan ini yang paling dahsyat. Dan mungkin satu-satunya di Quran ingin menjelaskan masalah yang paling penting didahului dengan sumpah langsung 7 kali, cuman masalah ini. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Kan memang kadang-kadang ketika orang nggak tahu apa sebenarnya kebahagiaan ia dalam kehidupan ini, apa yang ia cari dalam kehidupan. Setiap orang pasti mencari kebahagiaan.
kesuksesan, kesempurnaan dalam kehidupan. Tapi orang memandang kesempurnaan, kebahagiaan, kesuksesan itu ialah dengan bermacam-macam pandangan. Ada orang menganggap kesuksesan itu adalah ketika ia sampai pada jabatan tertentu, ketika ia memiliki harta tertentu, ketika ia disanjung oleh orang, ketika bermacam-macam. Tetapi kalau kita melihat Al-Quran, puncak kesempurnaan dan kebahagiaan manusia ialah untuk memperoleh kesucian. Coba kita lihat dalam beberapa ayat, mungkin dalam surah Toha. Saya ingin sebutkan tolak atau pemikiran orang menganggap sukses itu di mana, dan kemudian apa sebenarnya sukses dalam Islam. Kita melihat tukang-tukang sihir Fir'aun adalah mereka orang-orang yang paling dekat pada istana dan pada Fir'aun. Mereka orang-orang yang memperoleh bermacam-macam kemudahan dan fasilitas dari Fir'aun. Ketika mereka dianjurkan untuk duel dengan dengan Musa, ditentukan harinya, besok akan ditentukan hari, disaksikan oleh seluruh masyarakat bagaimana tukang-tukang sihir akan melawan Nabi Musa. Tukang-tukang sihir itu berkata kepada Fir'aun, dan kemudian mereka a'inna laminal muqarrabin. Kalau kita menang, apakah kita lebih dekat nanti ke istana, lebih mendapatkan fasilitas? Karena ini tujuan akhir mereka. Allah sebutkan ternyata semboyan tukang-tukang sihir Fir'aun ini sebelum mereka mengeluarkan tongkat-tongkatnya, karena setelah ini mereka beriman. Artinya sebelum mereka kenal Allah, semboyan mereka untuk puncak kesuksesan yang mereka cari ialah mereka teriak, qad aflahal yauma man ista'la. Sungguh sukses hari ini yang bisa menang mengalahkan Musa. Karena menang artinya akan menjadi orang terdekat di istana pada penguasa, mendapatkan fasilitas. Maka semboyan mereka, qad aflahal yauma man ista'la. Kalau ini semboyan orang gak kenal Allah, silahkan. Tapi semboyan orang yang kenal Allah dan tahu apa yang Allah inginkan darinya, maka pegangannya cuman qad aflaha man tazakka. Yang sukses itu ialah orang yang bisa mensucikan. Kenapa Allah menginginkan kita untuk sampai di sini? Kalau dibalik ibadah takwa, dibalik takwa untuk menjadi orang sukses, kalau kita sukses yang kita pandang sukses itu apa sebenarnya? Kemudian Al-Quran menjawab sukses dan puncak kesuksesan, kemuliaan, keberuntungan, keberhasilan ialah ketika seorang bisa mensucikan dirinya. Kenapa Allah inginkan begini? Kemudian kesuksesan itu hanya kita raih di akhirat atau bagaimana? Karena ini juga menarik untuk kita fahami yang Allah inginkan dari kita ini. Ternyata Allah ingin kita ini sukses. Suksesnya di mana ya Allah? Di akhirat saja, di dunia sengsara? Atau Allah menginginkan agar kita sukses dunia dan akhirat? Karena kadang-kadang orang Islam gak memahami Islam ini, bahkan menggolimi Islam. Sering orang beranggapan Islam ini urusan akhirat. Kesuksesan, kebahagiaan cukup kita cari di akhirat. Di dunia ini sabarlah kamu ditindas, sabarlah kamu miskin, sabarlah kamu dizalimi, sabarlah. Anggapan bahwa kalau kita mengikuti syariat Allah ini sudah pasti tertindas. Padahal Allah nggak menginginkan begitu. Allah menginginkan bahwa kamu sukses di duniamu dan akhiratmu. Coba kita dengarkan bersama firman Allah, man amila a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Bahwa orang yang beramal soleh dari lelaki maupun wanita dan ia seorang mukmin, maka Allah akan lanuhyiyannahu, kami akan hidupkan ia di dunia ini kehidupan yang thayyibah, yang bahagia, yang senang di dunia. Kemudian walanadziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun, nanti di hari kiamat akan kami berikan pahalanya berlipat-lipat ganda. Di dunia dibahas oleh Allah,
Silahkan Anda menikmati kehidupan ini, menjadi orang yang muflih. Karena itu kemudian tolak ukur muflih itu adalah bagaimana kita dekatnya dengan Allah, dan gak pernah akan mampu dekat kepada Allah kalau gak bersih dulu hati ini. Karena yang kotor gak sampai kepada Allah sumber kemuliaan dan sumber kebersihan. Yang bersih akan sampai kepada Allah, dan yang tidak akan penuh dengan hijab. Karena itu ketika Allah mensifati hati yang gak sampai kepada Allah, bal rana ala qulubihim, hati mereka adalah banyak karatnya, kurang bersih, sehingga gak terbuka, gak sampai kepada Allah. Ternyata Allah ini menginginkan agar kita ini menjadi orang yang sukses. Sukses di dunianya dan sukses di akhirat. Apabila orang telah sampai pada tujuan ini, sebenarnya yang menikmati tujuan ini adalah ya orang itu sendiri. Karena itu ketika orang yakin bahwa tujuan Allah ciptakan saya dengan seluruh perintah dan larangan ini untuk memberikan kesempurnaan saya agar menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, kita akan melihat syariat dan perintah Allah ini dengan lain, kan? Bukan lagi dengan paksa dan memaksa. Karena nanti akan saya bacakan beberapa ayatnya. Karena ini adalah demi kebaikan kita sendiri, demi kemuliaan kita dan kesuksesan kita. Karena itu kemudian Allah menyebutkan orang mensifati orang yang mulia, orang yang sukses di dunia dan akhirat ini adalah, kalau di dunia tadi Allah sebutkan lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan kehidupan yang nyaman di dunia. Kenapa? Karena yang berpaling dari Allah hidupnya nggak pernah nyaman. Ini Quran, silahkan Anda baca. Faman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ketentuanku, kata Allah, dia akan hidup di dunianya sempit. Anda jangan heran kalau di garasinya penuh mobil-mobil yang mewah, di rekeningnya miliaran, tapi kesuksesan dan kebahagiaan bukan di situ saja. Berapa banyak orang kaya raya mengakhiri kehidupan mereka dengan bunuh diri? Karena kebahagiaan bukan di situ. Kebahagiaan itu adalah apa? Karena kebahagiaan itu letaknya adalah di hati. Orang nggak cukup menyebut kebahagia dengan lidahnya dan lisannya. Kebahagiaan itu ada di hati. Hati yang paling mengetahui hati adalah Allah. Dan hati tidak pernah bisa bahagia kecuali hati ini kita serahkan kepada pemiliknya, yaitu Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Karena itu kita membaca, ternyata nanti Allah sifati begini, wal waznu yauma idzinil haqq. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Nanti ketentuan di hari kiamat, ketentuan yang hak. Siapa yang berat timbangan amal solehnya, itu mereka orang yang sukses. Dari mana amal soleh kita? Dari mana timbangan berat amal soleh itu? Dari perintah Allah atau larangan Allah yang Allah ciptakan kita, kemudian diberi ini perintah laksanakan, ini tinggalkan, ini lakukan, dan ini jauh. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal solehnya, faulaika humul muflihun. Karena itu kita baca, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Hidup kehidupan yang bahagia. Ayyuhal ikhwah, wal waznu yawma idzinil haqq. Kita diperintahkan untuk mengenal bahwa tujuan Allah menciptakan kita karena Allah ingin menyampaikan kita kepada kesempurnaan demi kebaikan kita dan keberuntungan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Walaupun kalau kita berbicara bandingan dunia akhirat, itu pasti kita akan mengenal walal akhiratu khairun laka minal ula, tetapi bukan berarti di sini enggak diurus oleh Al-Qur'an atau syariat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ternyata kembalinya, madza arada mink, apa yang Allah inginkan darimu? Jawabannya simpel, Allah menginginkan dari manusia agar manusia sampai pada titik kesempurnaannya menjadi orang yang sukses dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Dan silahkan membaca Al-Quran semuanya. Kalau Allah mensifati orang yang berpaling dari ketentuan Allah, orang yang melanggar ketentuan Allah, orang yang berbuat dosa, Allah sebutkan orang ini sedang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena disajikan kesuksesan, diberikan jalan untuk menjadi orang yang paling sukses. Diutus para nabi, didatangkan kitab Allah, tujuannya membawa manusia, mengatur manusia, menggiring manusia agar sampai pada titik kesempurnaannya. Karena itu yang tidak mau berarti dia mendolimi dirinya sendiri. Ini yang kita baca dalam beberapa firman Allah, tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Ini adalah ketentuan-ketentuan Allah, batas-batas hukum Allah. Siapa yang melanggarnya berarti telah mendolimi dirinya sendiri, mensia-siakan kesuksesan yang Allah berikan padanya, maka berarti ia mendolimi diri sendiri. Atau kita membaca firman Allah, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Jadi orang yang berbuat dosa itu sebenarnya yadhlimu nafsah. Dan ayat-ayat semacam ini banyak sekali, yaitu ayat yang menerangkan orang yang berpaling dari ketentuan Allah berarti orang itu sedang mendolimi dirinya sendiri. Allah, kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah enggak menginginkan untuk memberikan kezaliman untuk seluruh alam ini. Ali Imran 108 atau Al-Mu'min 31. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah enggak menginginkan kezaliman pada hambanya. Allah mensifati zatnya, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Tuhanmu bukan yang bersikap zalim kepada hamba-hambanya. Karena Allah menyebutkan dalam hadits qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum haram fala tadzalamu. Aku haramkan zatku untuk melakukan ini, dan maha suci Allah. Apa yang Allah inginkan? Allah menginginkan kesuksesan dari kita. Karena itu firman-Nya Allah cuman begini. Antara beberapa ayat yang ingin saya baca, apa yang Allah inginkan dari kita? Pertama, Al-Baqarah Allah sebutkan ketika telah menyebutkan kewajiban puasa, orang diberi keringanan untuk enggak puasa ketika bermusafir atau sakit. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ketika ingin menyampaikan kita kepada suksesan, maka ada bermacam-macam perintah dan larangan. Tujuan Allah dalam perintah dan larangan ini agar kita sampai pada titik kesempurnaan. Tetapi perintah dan larangnya Allah enggak menekankan untuk memberatkan manusia, tetapi Allah cuma mengatakan yuridullah bikumul yus. Allah menginginkan kemudahan, kemudian ditekankan lagi wala yuridu bikumul us, enggak menginginkan kesulitan untuk kalian. Enggak ada agama sulit. Jangan pernah kita menganggap agama ini membelenggu kita sehingga kita enggak bisa bebas, jangan. Agama ini membimbing untuk memberi kesempurnaan. Orang yang tidak memahami Islam sering akan menganggap Islam ini beban bagi dirinya, karena dianggap sulit. Dia nggak bisa melaksanakan sesuatu sekehendak dirinya. Padahal justru di Islam ini Allah ingin dengan perintah halal dan larangan haramnya ingin mengantarkan kita kepada kesempurnaan. Kaji Islam,
sedalam-dalamnya, pasti kita akan menemukan semua tuntunan Islam mudah dan bisa kita lakukan, karena Allah tidak pernah akan memerintahkan kepada hambanya sesuatu manusia yang gak akan mampu melaksanakannya, karena Allah gak pernah menzalimi hambanya. Karena itu Allah gak pernah akan memberikan siksaan pada umat sebelum mengutus Nabi. Tidak pernah akan memberikan siksaan sebelum mengutus ancaman demi ancaman agar orang lari dari perbuatan maksiat semacam ini. Bahkan Rasul berkali-kali menyebutkan, jangan lakukan ini bahaya. Lakukan yang ini, di balik ini ada surga. Ini justru memelekkan manusia. Yuridullah bikumul yus wala yuridu bikumul usr. Atau setelah juga Allah menyebutkan mengenai, ketika menyebutkan berkaitan dengan wudu dan semuanya, Allah masih menyebutkan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah enggak menginginkan kesulitan untuk kalian, tetapi walakin yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian dengan perintah dan larangannya. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum, untuk mensempurnakan nikmatnya, karena puncak kenikmatan Anda adalah ketika Anda menjadi orang muflih, sukses. Dan di kapan? Ketika kita mampu mensucikan diri kita. Puncak kenikmatan. Kita akan menemukan firman Allah, yuridullah an yukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan. Jangan kemudian kita balik ayat ini. Kalau kita mengatakan Islam beban buat kita, repot. Allah mengatakan yuridullah an yukhaffifa. Allah ingin meringankan, memudahkan kalian. Bukankah Allah selalu menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah memaksakan manusia jiwa kecuali yang mampu ia lakukan. Saya mungkin tidak ulangi lagi, cuma sekedar contoh. Kapan Allah wajibkan Anda mengeluarkan zakat atau khumus? Kalau Allah ngirim dulu harta itu, baru ada kewajiban. Kalau enggak, jangan. Kapan Allah mewajibkan Anda untuk berangkat ke haji? Allah ngirim dulu harta, kecukupan, baru ada wajib haji. Kalau enggak, tidak. Jadi selalu Allah ini adalah yuridullah bikumul yus. Selalu Allah menyebutkan wallahu yuridullah an yukhaffifa ankum. Kemudian akhir ayatnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, maka pencipta yaitu Allah tahu kelemahan kita. Karena itu tidak memerintahkan atau tidak melarang, kecuali perintah dan larangan ini adalah dalam batas kemampuan yang mampu kita lakukan. Kapan kita wajib sholat? Ketika kita sudah balik dan semuanya. Bagaimana cara sholat? Berdirilah. Sakit ya Allah, duduklah. Enggak mampu duduk, berbaringlah. Enggak mampu berbaring, dengan matamu. Enggak mampu dengan itu, dengan hati cukup. Ini wa yuridullah an yukhaffifa ankum. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Atau kita akan menemukan bermacam-macam ayat. Bahkan Allah berfirman dalam ayat lain ketika Allah ingin menyebutkan wallahu yuridu an yatuba alaikum. Keinginan Allah ingin memberikan taubat pada kalian. Wa yuriduna alladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Sementara mereka orang-orang menginginkan agar kita berpaling dari ketentuan Allah. Sementara kalau kita berpaling pun kemudian sadar Allah ampunan kalian. Al-Imamul Baqir, beliau pernah bersabda, la wallah ma aradallah minan nas illa khaslatain an yuqirru lahun ni'am fayaziduhum wa bidzunub fayaghfiruha lahum. Tidak, demi Allah, kata Imam Baqir, Allah enggak menginginkan, enggak mengharapkan dari manusia kecuali dua hal. Pertama, hendaklah mereka mensyukuri semua nikmatnya, karena Allah akan tambah lagi di balik syukur itu. Atau mereka mengakui dosanya, karena Allah akan ampuni semua dosa itu. Ma yuridu billah. Jadi yuridullah bikumul yus, yuridullah an yukhaffifa ankum, yurid liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu alaikum. Semua ini adalah yang Allah inginkan dari kita. Karena itu kemudian mari
Kita lihat, karena itu kemudian Allah menolak kita beriman kepada Allah, tapi dengan terpaksa. Kenapa kita terpaksa melakukan perintah Allah? Allah menolak keimanan kita kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan terpaksa. Arti menolak ini artinya tidak diterima secara sempurna, bukan jadi kafir. Nggak sempurna iman seseorang. Kenapa merasa terpaksa? Beban. Sementara ini demi kemaslahatan kita. Coba kita dengarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu wahai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belum beriman dalam arti imam sebenarnya sebelum mereka bertahkim kepadamu, kemudian menerima ketentuanmu, bukan merasa dengan terpaksa, tetapi pasrah tunduk menerima dengan senang hati. Tidak boleh kita melihat syariat ini merasa beban dan terpaksa. Bahkan kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan yang tidak enak didengar. Kadang-kadang kita anggap ringan ungkapan ini, tetapi indallahi azim, di sisi Allah besar. Kadang-kadang orang tanpa sadar berkata, anak ini mazlum, teraniaya dengan perintah dan larangan ini. Repot. Tahukah Anda orang ketika berkata mazlum, dirinya teraniaya, berarti ada yang zalim. Kalau kita merasa teraniaya mazlum karena syariat ini, berarti yang menentukan syariat itu zalim, yaitu Allah. Adakah hamba yang lebih keji di hadapan Allah menganggap Allah sayyiduhu wa maulahu zalim? Karena itu, fala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Jangan sampai mereka menerima ketentuan Rasulullah haraj, tapi masih berat hatinya, terpaksa. Yang mereka diharapkan cuman yusallimu taslima. Karena itu, salah satu contoh, Al-Quran masih banyak dan pernah kita kaji. Salah satu contoh atau sifat orang yang muflih, yang bisa mensucikan hati itu adalah firman Allah, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Salah satu syarat mutlak untuk menjadi orang, menjadi muflih, sukses, memperoleh titik kesempurnaannya ialah jangan pernah melihat ketentuan Allah dan Rasul, atau diajak Allah dan Rasul untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, kecuali hanya kamu berkata sami'na wa ata'na. Jangan milih di hadapan Rasul, jangan nawar di hadapan Rasul. Kita di hadapan Rasul cuman innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih ay yaqulu sami'na wa ata'na. Baru Allah nyebutkan wa ulaika humul muflihun, ini orang yang muflih. Karena itu wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Harus cuman na'am dan tidak ada tawaran di hadapan ketentuan Allah. Jangan pernah melihat syariat ini beban. Karena yang Allah halalkan lebih banyak daripada yang diharamkan. Kenapa kemudian kita pergi mencari yang diharamkan sementara yang halal masih banyak? Coba kaji awal manusia Adam, ayah kita, ketika di surga tempat training beliau itu, Allah sebutkan makan semua ini halal semua kecuali satu, dan itu lambang syariat yang dibawa oleh para nabi, bahwa yang dibawa mereka adalah bukan mengekang manusia sehingga nggak mampu melaksanakan sesuatu, tetapi yang dihalalkan begini banyak, yang diharamkan satu dua, toh tidak diharamkan, kecuali di balik yang diharamkan itu bahaya besar. Allah dengan Rahman dan Rahimnya ketika ingin kita memperoleh kesempurnaan, melarang kita agar enggak kita peroleh bahaya di balik haram itu.
Karena itu kemudian konsep Al-Quran dalam hadapan syariat dan taqarrub kita kepada Allah. Konsep Al-Quran indah sekali. Al-Quran gak menentukan untuk siapa, dari siapa. Al-Quran cuma ingin memberikan kita pelajaran bahwa kalau kamu berbuat baik, untuk dirimu sendiri kebaikan itu. Kalau kamu berbuat jelek, ya untuk dirimu sendiri kejelekan itu. Maka gak perlu kita melihat beban di sini. Sementara ini adalah demi kebaikan kita. Tidak perlu kita lagi melihat orang lain sudah berbuat atau tidak, tapi kita melihat diri sendiri saja. Karena apapun yang kita lakukan, justru ternyata ini yang kita berikan terbaik. Kita pernah baca firman Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ini konsep Al-Quran. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jelek, sebenarnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Karena diri kita ini mau diajak oleh Allah agar menjadi yang sempurna, jadi muflih. Maka berbuat baik, yang kamu yang beruntung. Berbuat jelek, ya kamu sendiri yang rugi. Jadi kadang-kadang kita melihat bantu orang, ketika orang menerima bantuan yang Anda berikan itu, kita yakin orang itu mentas kebutuhannya. Sebenarnya sebelum orang yang nerima itu memperoleh sesuatu dari kita, sebenarnya orang yang menerima itu sebelum merasa memperoleh sesuatu, kebutuhannya selesai, yang pertama mendapatkan keuntungan sebelum yang nerima, kita yang memberi sebenarnya. In ahsantum li anfusikum. Karena itu Allah juga berfirman, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir itu bukan kikir untuk orang lain, sebenarnya kikir untuk dirinya sendiri. Karena itu Allah menyebutkan orang berbuat jahat, ya orang berbuat dosa menyalahi dirinya. Seperti di may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, atau firman Allah, wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Siapa yang melakukan perbuatan dosa, sebenarnya dia sedang mencekoi dirinya dengan perbuatan dosa dan kesalahan itu. Dirinya sendiri yang rugi, bukan orang lain. Nanti mungkin ada hal-hal yang kita lakukan merugikan orang lain, ada. Tapi yang pertama rugi adalah kita. Yang pertama beruntung pun kita. Kalau kita yakini pertama Allah ingin membawa kita menjadi orang yang muflih dengan semua ini, maka jangan pernah melihat ketentuan Allah itu beban. Tetapi marilah kita lihat, ternyata apapun yang kita lakukan itu ada hitungannya. Kalau baik, ya akan kita temukan kebaikannya. Dengarkan satu cerita. Datang seorang Badui. Badui itu orang dari dusun, dari desa, datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin tahu masalah Islam, dengar Islam dia. Rasul menerangkan arti Islam, tertarik Badui ini, spontan mengungkapkan, masuk Islam di hadapan Rasul, mengungkapkan 2 kalimat syahadatain. Setelah ia masuk Islam, Rasul menoleh kepada beberapa sahabatnya. Salah satu, beliau berkata, ajarkan orang ini Al-Quran. Orang baru masuk Islam, ajarkan Al-Quran. Salah satu sahabat Rasul membawa dia ke pojok masjid, diajarkan. Kebetulan ayat yang baru-baru mereka hafal, baru-baru turun ialah ayat Zulzilah, Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu sampai ketika sampai pada firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sedikit apapun dari kebaikan, nanti akan ia lihat kebaikannya itu. Siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun, nanti juga akan ia lihat kejelekan itu. Kata Badui itu kepada yang ngajari, cukup sudah. Kata yang ngajari, belum, masih banyak ayat yang mau saya bacakan untuk kamu. Cukup satu. Kalau dia sudah melihat semua yang jelek maupun yang kecil, cukup. Tinggal saya sekarang mau ngisi kehidupan ini. Karena semua nampak, baik ada nampak, sekecil apapun sampai sebesar apapun, yang jelek juga nampak, cukup pegangan.
Artinya dia tinggal mengisi kehidupan ini sebelum menyahut kedatangan Israel untuk mati dan berjumpa pada Allah, untuk mengisi kebaikan agar memperoleh kebaikan itu dan menjauhi kejelekan supaya enggak melihat kejelekan itu kelak di akhirat. Karena semuanya akan ada. Karena nanti buku catatan kita di hari kiamat itu ialah buku yang akan memberikan perincian lengkap selengkap-lengkapnya. Apapun yang kita lakukan, Allah berfirman, "Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadir." Mereka orang akan teriak, ini buku catatan model apa? Yang paling kecil sampai yang paling besar, semua tercatat di sini. Ayyuhal ikhwah, tinggal ini sebenarnya yang Allah inginkan dari kita. Allah menginginkan agar kita ini menjadi manusia yang paling sukses, manusia yang memperoleh hayatan thayyibah di dunianya dan memperoleh ma'isyat dan memperoleh faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Di dunia hayatan thayyibah, di akhirat 'ishatan radiyah. Caranya agar kita mengikuti ketentuan Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena itu jangan pernah su'dzon dengan hukum Allah, karena semua hukum dan ketentuan ini ternyata cuma mengantarkan kita untuk memperoleh kesempurnaan. Itulah yang perlu kita bahas malam ini dengan topik apa yang Allah inginkan dari kita, dan jawabannya singkat sekali. Allah menginginkan agar hambanya menjadi orang sukses di dunia dan akhiratnya. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidil wujud Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.